Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Alimandro Inzamzuri dari kelas 6C dengan NIM 095. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review artikel jurnal yang telah saya review dengan judul Effect of Using Inquiry Based Learning on EFL Student Critical Thinking Skill. Nah, untuk sumbernya seperti ini. Artikel jurnal ini berasal dari jurnal Asian Pacific Journal of Second and Foreign Language Education, volume 5 untuk isunya 9. Halamannya ada 1 sampai 14. Nah, pada bagian pendahuluan yang pertama, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji pengaruh penggunaan pembelajaran berbasis inquiry terhadap kemampuan berpikir kritis siswa EFL atau English as a Foreign Language. Yang kedua, latar belakang dengan adanya penelitian ini bahwasanya berpikir kritis adalah kemampuan untuk mengajukan dan atau menjawab pertanyaan berwawasan dengan cara yang paling produktif untuk mencapai pemahaman yang komprehensif. Yang ketiga, bahwasanya pembelajaran berbasis inquiry mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa karena membantu siswa untuk mengembangkan keterampilan menafsirkan, menganalisis, mengevaluasi, menyimpulkan, menjelaskan, dan mengatur diri sendiri yang merupakan keterampilan berpikir kritis inti. Selanjutnya, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa kemampuan berpikir kritis siswa telah ditingkatkan melalui instruksi penulisan berbasis inquiry, karena metode ini berfokus pada proses penemuan pengetahuan yang melibatkan dalam mencari, mengumpulkan, menganalisis, mensintetis, dan mengevaluasi informasi, menciptakan ide, dan memecahkan masalah melalui komunikasi, kolaborasi, pemikiran mendalam, dan otonomi peserta didik berbasis inquiry. Selanjutnya, pada artikel ini terdapat kajian pustaka. Kajian pustaka yang pertama adalah mengenai mengembangkan keterampilan berpikir kritis siswa melalui instruksi menulis berbasis inquiry. Pembelajaran berbasis inquiry mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa karena metode ini meningkatkan aktivitas mental siswa seperti interpretasi, analisis, evaluasi, penjelasan, kesimpulan, dan pengaturan diri. Dengan menggunakan pembelajaran berbasis inquiry dalam pembelajaran menulis, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis dan belajar bagaimana menghasilkan dan mengatur ide melalui penyelidikan atau diskusi untuk mengetahui ide-ide alternatif, menghasilkan makalah tertulis yang baik. Dengan demikian, siswa yang menggunakan teknik pembelajaran yang berbasis inquiry dalam pembelajaran bahasa mereka adalah orang yang berprestasi lebih baik karena mereka memiliki peran aktif dalam memilih topik penulisan dan pada pengembangan hasil mereka sendiri dalam investigasi yang dilakukan. Selanjutnya, pembelajaran inquiry memiliki dampak di kelas EFL atau English as a Foreign Language untuk membantu siswa meningkatkan bahasa target dan mengembangkan kemampuan lain yang diperlukan untuk memahami dunia yang terus berubah ini. Ketika siswa berpartisipasi dalam situasi kehidupan nyata, mereka dapat menghilangkan keterampilan penelitian yang efektif, beradaptasi dan merespon perubahan dengan lebih baik, dan mereka juga siap untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Melalui penggunaan pembelajaran berbasis inquiry di kelas menulis ISL atau IFL, meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa dan membantu mereka menjadi pencari pikiran seumur hidup atau lifelong mind seekers. Yang kedua, mengapa pembelajaran berbasis inquiry untuk keterampilan berpikir kritis siswa IFL? Jadi, berpikir kritis memainkan peran penting bagi pelajar IFL pendidikan tinggi untuk menghasilkan teks tertulis yang baik, termasuk esai argumentatif. Namun, berbagai penelitian yang dilakukan pada keterampilan berpikir kritis siswa dan kinerja menulis mengungkapkan bahwa siswa umumnya ditantang untuk mendukung argumen mereka melalui merujuk dan mensintetis sumber-sumber akademik karena penalaran yang buruk dan klaim yang tidak didukung. Terutama mensintetis sumber adalah tugas yang kompleks dari pelajar bahasa kedua dan asing untuk memahami, memparafrasekan, dan meringkas teks-teks tertulis. Paul dan Elder pada tahun 2007, pada penelitiannya pada tahun 2007, mengatakan bahwa cara pengajaran konvensional atau pendekatan produk dikritik karena ketidakmampuannya untuk mempersiapkan lulusan universitas menghadapi situasi kompleks yang ada. Karena siswa diasumsikan untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis tergantung pada buku, catatan kuliah, atau selebaran. Itu juga menuntut siswa belajar dengan kurangnya minat pada topik, menerima alih-alih berpikir kritis, dan mencari pengetahuan.
Para siswa sebagian besar tidak termotivasi untuk mengamati lingkungan secara kritis, menanyakan sesuatu, menyelidiki masalah, dan menciptakan ilmu baru atau pengetahuan baru. Dalam istilah lain, makalah siswa tidak dikembangkan secara memadai karena kurangnya interpretasi, analisis, evaluasi, kesimpulan, penjelasan, dan pengaturan diri. Namun, tidak ada studi lokal yang dilakukan untuk menyelidiki efek dari penggunaan instruksi penulisan berbasis inquiry dalam konteks IFL. Di sana, studi ini meneliti efek dari penggunaan pembelajaran berbasis inquiry pada keterampilan berpikir kritis siswa (IFL) karena metode ini melibatkan siswa dalam mencari, mengumpulkan, menganalisis, mensintetis, dan mengevaluasi informasi berdasarkan minat siswa. Selanjutnya, pada bagian metodologi penelitian, untuk desain studi ini, desain penelitian ini adalah kuasi eksperimental yang menggunakan desain seret direct waktu dengan peserta kelompok tunggal. Para peserta diberikan serangkaian 3 pretest, penulisan esai, argumentatif sebelum intervensi, instruksi argumentatif berbasis inquiry, dan 3 rangkaian post-test penulisan esai argumentatif lainnya yang serupa. Selanjutnya, untuk subjek atau partisipan di sini adalah sebanyak 20 mahasiswa sarjana tahun kedua IFL yang terdaftar untuk kursus keterampilan menulis lanjutan, dipilih dengan metode pengambilan sampel komprehensif. Di universitas siswa atau mahasiswa ini menetap, kursus keterampilan menulis lanjutan adalah kursus menulis terakhir yang diberikan kepada mereka. Selanjutnya, instrumen pengumpulan data di sini ada data keterampilan berpikir kritis siswa yang dikumpulkan melalui tes, diskusi, kelompok terfokus, dan jurnal reflektif mahasiswa. Selanjutnya untuk prosedur pengolahan data atau pengumpulan data, yang pertama disusun bahan ajar, kemudian 3 prates tadi, prates penulisan esai argumentatif berturut-turut diberikan sebelum intervensi. Setelah prates, intervensi diberikan. Ketika intervensi diberikan, jurnal refleksi mahasiswa dikumpulkan dari para siswa. Setelah selesainya praktik belajar mengajar, para peserta diberikan 3 kali berturut-turut penulisan esai argumentatif pasca tes yang identik dengan prates. Dengan selesainya post-test, diskusi kelompok fokus dilakukan. Untuk metode analisis datanya, di sini data kuantitatif yang dikumpulkan melalui pretest dan post-test dianalisis menggunakan one-way repeated measure ANOVA, menggunakan program software statistical package for social science atau SPSS versi 23. One-way repeat measure ANOVA digunakan untuk memeriksa apakah ada perbedaan pada keterampilan berpikir kritis siswa dalam menulis esai argumentatif sebelum dan sesudah intervensi. Di sisi lain, data kualitatif yang dikumpulkan melalui focus group discussion dan juga jurnal refleksi mahasiswa dianalisis melalui narasi. Untuk hasil pembahasan, di sini ada tabel pertama, yakni di sini adalah hasil tes. Kita lihat pada tabel pertama, dari hasil ini kita dapat memahami bahwa nilai rata-rata siswa pretest serupa. Demikian juga skor min antara pretest dan juga post-test mereka juga serupa. Namun ketika skor min di pretest dan pretest dibandingkan, mereka memiliki perbedaan. Dengan kata lain, nilai rata-rata siswa post-test lebih besar daripada pretest. Ini menunjukkan bahwa intervensi membuat perbedaan pada skor min pretest dan post-test siswa. Singkatnya, dapat dipahami bahwa instruksi penulisan esai argumentatif berbasis inquiry memiliki efek positif pada keterampilan berpikir kritis siswa. Yang kedua, ada tabel hasil tes juga. Tabel kedua ini menunjukkan efek dalam subjek dari tes. Dalam tabel, Sphericity Assume menunjukkan bahwa 5 subjek within DF dan 95 kesalahan DF. Mean square adalah 4632,348 dengan 8,46 F dan nilai signifikan adalah 0,0000. Nah, yang artinya di sini bahwa F-nya buka kurung 5,95 sama dengan 547,0605 dengan P-nya lebih kecil daripada 0,0005. Artinya, nilai ujian siswa memiliki perbedaan berdasarkan waktu. Namun, perbedaan waktu tidaklah sama. Dengan demikian, untuk mengidentifikasi perbedaan di antara masing-masing nilai tes, analisis post hoc dijalankan. Analisis post hoc ini untuk variabel pengukuran berulang adalah uji T sampel berpasangan. Pada tabel 3, di sini ada tabel 3 menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan antara pretest 1 dan juga pretest 2 serta pretest 3. Dengan cara yang sama, tidak ada perbedaan antara post-test 1, post-test 2, dan post-test 3.
Dan sebaliknya ada perbedaan pada semua kombinasi yang tersisa. Ini menunjukkan bahwa perbedaan dibuat karena intervensi yang diberikan kepada siswa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa instruksi penulisan argumentatif berbasis inquiry meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Pada hasil diskusi kelompok terfokus atau focus group discussion, hasil diskusi ini mengungkapkan bahwa penggunaan pembelajaran berbasis inquiry dalam kelas menulis esai argumentatif dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Sebagian besar peserta diskusi kelompok terfokus melaporkan bahwa mereka belum menulis esai argumentatif yang efektif sebelum mereka menggunakan metode pembelajaran berbasis inquiry. Namun, setelah menggunakan metode pembelajaran ini, mereka telah mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka termasuk interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan pengaturan diri. Misalnya, salah satu peserta melaporkan bahwa kemampuan berpikir kritisnya telah ditingkatkan setelah belajar menulis esai argumentatif melalui metode pembelajaran berbasis inquiry, karena ia telah mengembangkan cara untuk menafsirkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi. Dia dapat menghasilkan ide ideologis yang lebih baik untuk membujuk audiensnya dan menulis esai tanpa perasaan emosional. Singkatnya, hasil diskusi kelompok fokus siswa ini menunjukkan bahwa keterampilan berpikir kritis siswa termasuk interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan pengaturan diri ditingkatkan karena instruksi penulisan berbasis inquiry. Untuk hasil jurnal refleksi mahasiswa, data yang diperoleh dari jurnal reflektif ini menunjukkan bahwa ketika siswa atau mahasiswa menggunakan instruksi penulisan esai berbasis inquiry, mereka telah mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Mereka termasuk interpretasi, analisis, evaluasi, sintetis, inferensi, penjelasan, dan pengaturan diri. Mereka mencatat bahwa strategi yang digunakan dalam proses belajar mengajar dan dimasukkan dalam bahan ajar yang efektif untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis mereka. Para siswa melaporkan bahwa cara mereka belajar menulis argumentatif telah meningkatkan keterampilan berpikir kritis seperti interpretasi, analisis, evaluasi, inferensi, penjelasan, dan pengaturan diri. Kesimpulan dari penelitian ini adalah yang pertama, temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa penggunaan pembelajaran berbasis inquiry di kelas pembelajaran bahasa asing memberdayakan kemampuan berpikir kritis siswa. Pembelajaran berbasis inquiry sebagai dampak positif terhadap kemampuan berpikir kritis siswa yang meliputi interpretasi, analisis, inferensi, evaluasi, penjelasan, dan pengaturan diri. Dalam istilah lain, ketika siswa telah menggunakan instruksi penulisan esai argumentatif berbasis inquiry dalam kelas, penulisan akademik mereka telah memahami dan mengungkapkan pertanyaan tulisan dalam esai mereka meliputi interpretasi, mengidentifikasi dan memeriksa argumen, alasan dan klaim atau analisis, kemudian mengidentifikasi elemen klaim, memperkirakan alternatif dan menarik pertanyaan, penulisan esai masuk akal atau interpretasi. Kemudian kesimpulan dalam menulis esai argumentatif mereka dengan cara yang sama, mereka juga menilai kredibilitas klaim dan kualitas argumen yang dibuat dalam kesimpulan mereka. Menyatakan hasil prosedur yang dibenarkan dan menyajikan argumen penjelasan, dan secara sadar memantau dan mengoreksi aktivitas penulisan mereka dalam menghasilkan esai argumentatif. Dengan demikian, para siswa telah mengembangkan keterampilan berpikir kritis mereka dengan menggunakan instruksi penulisan argumentatif berbasis inquiry. Sekian itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.